siap untuk membayar secara mengangsur. Perusahaan juga tengah melakukan evaluasi dan kajian internal untuk meminta proses permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Pegas hari ini ditransaksikan dengan apresiasi 4,08% di level 1.530 per unit saham pada pukul 13:41 menit. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimanakah pergerakan IHSG di sesi kedua dan juga sentimen yang mewarnainya, saya sudah tersambung bersama dengan Andri Zakarias, Head of Technical Analyst Research Department PT BNI Sekuritas. Mas Andri, selamat siang. Kita coba komentari dulu mengenai rencana Pegas. Ini akan seperti apa, karena juga apresiasi pasar langsung meresponnya dengan kenaikan 4% begitu ya, setelah menyebutkan akan mengajukan permohonan cicil bayar denda keterlambatan pajak. Anda melihatnya seperti apa, Mas Andri? Ya, saya pikir tuh berita bagus juga ya, karena sebelumnya kan kita tahu kan cash flow-nya untuk Pegas sendiri kan kurang bagus ya. Karena kemarin kan tahun kemarin profitnya cuma sekitar 50 juta dolar ya. Jadi waktu di kuartal 3. Jadi emang dengan adanya penyicilan ini, rencana penyicilan ini, hutang ini dari 9 perkara yang terjadi di 2012 sampai dengan 2013, saya pikir ya mungkin bisa dia reaksi positif ya, karena juga ini minimal ada niat baik untuk Pegas untuk meredakan dispute dengan Ditjen Pajak ya. Jadi saya pikir ya juga ini yang sudah direspon oleh pasar juga, harga saham Pegas juga sudah naik dalam 2 hari ini gitu. Oke, apakah ini juga memberikan optimisme terhadap valuasi pergerakan harga Pegas secara keseluruhan di saham Pegas sendiri, Mas Andri? Ya, kalau dari sentimen secara globalnya sih untuk Pegas sendiri sih masih tetap akan fluktuatif ya, karena mungkin ini memanfaatkan juga karena indeks juga lagi naik, ditambah juga dengan harga minyak juga naik, harga gas dan juga minyak lagi naik. Jadi saya pikir juga harga saham Pegas juga mengikuti, tapi potensi kenaikannya agak terbatas ya, karena kalau kita lihat emang Pegas ini kan juga mengikuti juga pergerakan dari indeks IHSG. Jadi emang saya pikir ya kenaikannya ini di antara 1.500 sampai dengan 1.600, maksimal 1.640 ya. Ya paling untuk kita melakukan aksi jual ya untuk take profit, karena ini kan market juga masih sangat volatile ya dalam beberapa pekan ke depan. Jadi saya pikir kalau investor atau trader sudah untung, saya pikir untuk meraih keuntungan juga, karena sentimen ini kan masih akan panjang ya untuk dari isu pajak ini, karena juga kan saya tidak tahu apakah nanti Pegas juga akan mengajukan banding lagi ya, tapi setidaknya juga oleh sentimen saya pikir ya pergerakan Pegas ya masih kisaran untuk hari ini masih di antara 14.70 sampai dengan 15.50 gitu. Oke, sentimennya masih agak cukup panjang, tetapi untuk memiliki saham Pegas sendiri berarti hanya untuk short term trading saja ya disarankan begitu, Mas Andri? Ya, karena kan menjelang kan mungkin bulan ini atau nanti bulan depan ya, saya tidak tahu kapan laporan keuangannya Pegas akan dirilis, yang kuartal 4 atau yang full year 2020. Seharusnya sih bisa lebih baik dibandingkan yang kuartal 3 ya. Jadi setidaknya ya masih ada sentimen bagus untuk kalau kita mau memegang saham Pegas untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Tapi karena ini siklusnya sendiri ini Februari ini kurang bagus dalam 3 tahun terakhir. Jadi saya pikir tetap hati-hati ya, karena juga sentimennya juga bukan dari dalam negeri dan juga tapi juga dari luar negeri juga. Jadi kalau saya pikir ya kenaikan sekarang ini emang dimanfaatkan untuk kita untuk take profit ya, minimal besok kita take profit, karena juga kan kita tahu juga hari Jumat ini kan akan dirilis data GDP, data pertumbuhan ekonomi Indonesia ya kuartal 4. Jadi ini juga bisa memberikan katalis juga untuk ke saham Pegas juga, kalau misalnya datanya direspon bagus, data pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 tahun kemarin. Jadi setidaknya juga Pegas mungkin bisa agak ada aksi pembelian, tapi tetap aja terbatas, karena cuma polanya pun juga ini kan pola distribusi kenaikannya ini bukan rally ya, tapi ini technical rebound, karena siklusnya sendiri memang masih volatile ya untuk di bulan Februari ini gitu, Mbak. Oke,
Mas Andri, kita lihat untuk sektor lainnya ya. Misalnya kita akan menghadapi juga vaksinasi untuk gelombang keempat ya. Vaksin gelombang keempat ini akan seperti apa side effect-nya untuk saham-saham farmasi. Karena kita lihat beberapa diantaranya nih masuk ke deretan movers. Ada contohnya seperti KF ini naiknya 6,36%. Kemudian ada juga IRA yang naiknya 6,36% juga begitu ya. Ternyata ada apresiasi kenaikan di beberapa saham-saham part on farmasi. Anda melihatnya seperti apa Mas Andri? Ya, jadi kalau di farmasi sendiri sebenarnya ini kan udah ada gelombang keempat ya. Kayak vaksin kemarin kalau saya lihat beritanya emang masuk lagi vaksin Sinovac sekitar 100 juta vaksin yang masuk ke Indonesia ini. Jadi setidaknya juga bisa direaksi positif juga. Cuman tapi kan kita harus hati-hati juga karena ini kan saham-saham farmasi ini kemarin kan sudah hampir 12 kali atau reject bawah ya. Dan juga dari teknikalnya pun sudah terkoreksi dari tertingginya sekitar 60%. Jadi kalau kita lihat ini kecenderungan spekulatif buy ya. Spekulatif buy misalnya kayak Kimia Farma selama masih di atas 2910, lalu kemarin saya pikir bisa mencoba ke sini ke targetnya MA di 3720 sampai dengan 4500 dan juga bahkan gap 5100. Tapi ya saya pikir tetap harus pasang stop loss juga karena gejolaknya masih karena tetap akan mengikuti indeks juga. Jadi ini farmasi juga naik karena juga didukung oleh kenaikan dari indeks IHSG sendiri. IRA pun sama juga, selama masih di atas 1900 juga targetnya masih 2300 sampai dengan di sini saya menuju ke 2900. Sama juga dengan yang mungkin yang lebih defensif mungkin ke KB Pharma ya. Dan juga KB Pharma lebih murah dan juga saham Merck gitu. Oke, berarti Anda melihat ini sebenarnya masih ada peluang, tetapi peluangnya masih sangat-sangat singkat dan pendek saja begitu ya. Sementara kalau untuk KB sendiri mungkin akan lebih mindsetnya akan jauh lebih menengah panjang atau seperti apa? Atau sama saja dengan beberapa saham-saham farmasi yang naik signifikan nanti bisa turun cukup signifikan juga Mas Andri? Kalau saya pikir untuk KB Pharma tidak terlalu lebih defensif ya. Kenapa? Karena kan kalau misalnya Kimia Farma, Inaf kemarin ada 6 saham kemarin yang mengalami aturan bawah karena wajar ya. Karena emang kenaikannya sangat signifikan ya. Pairnya pun untuk saham-saham farmasi yang Kimia Farma, Inaf dan juga IRA pun pairnya sekarang masih di atas 300 kali rasionya. Jadi emang sangat mahal. Jadi emang wajar harus koreksi dulu. Sementara kalau KB Pharma kan pairnya juga masih 26 kali, masih murah ya. Dan juga range-nya masih dibatasi antara untuk value untuk jangka pendeknya di sekitar 1400 sampai dengan supportnya sebenarnya 1420 sampai dengan 1650. Meskipun kemarin sempat mencapai tertingginya di 1950, tapi tetap di situ equilibriumnya untuk secara teknikal untuk jangka pendek ya masih di antara 1400 1900. Jadi saya pikir lebih aman untuk KB Pharma. Emang sentimennya karena sekarang ini kan masih fokusnya masih tetap ke saham-saham BUMN, tapi kalau untuk KB Pharma sebagai emiten swasta saya pikir masih bisa kita ajang beli ya. Jadi emang kalau bisa closing hari ini di atas 1550 ya saya pikir untuk trading bisa menuju 1600 sampai dengan 1640. Tapi tetap meskipun ada penurunan di bawah 1600 1500 saya pikir untuk ajang beli ya, karena saya pikir range-nya untuk jangka pendek ini masih dijaga 400 sampai 900. Tapi kalau untuk jangka panjang target saya kita masih dari baik teknikalnya masih 2000 sampai dengan 2500 untuk KB Pharma. Oke, secara pola-pola teknikal apakah akan membentuk pola atau pattern yang serupa ketika waktu kita melakukan vaksinasi begitu kan, di mana di situ adalah peak terakhir saham-saham farmasi, setelah itu langsung terkoreksi dalam begitu. Apakah ini akan kejadian lagi Mas Andri yang Anda lihat kalau secara chart teknikalnya? Saya pikir doors-nya sudah diskon ya. Jadi kalau kita by technical emang ya kita mesti hitung dari pola gelombang atau wave ya. Jadi emang ini harusnya wave B dulu, rebound dulu. Emang wajar nanti akan ada sell off lagi ya berikutnya yang lebih dalam lagi. Tapi sementara ini sih karena juga sentimennya juga sudah ada statement baru juga ditambah juga sekarang juga kan mulai ada isu-isu lockdown ya, dan juga aktivitas juga dari vaksinnya sendiri pun di Indonesia untuk Sinovac tidak terlalu banyak negatif ya. Jadi yang bisa direspon positif juga untuk pasar. Cuman tapi ya kalau untuk saham farmasi tetap juga hati-hati karena emang trennya kan sebenarnya sudah bearish. Tapi kalau kita untuk trading jangka pendek masih bisa, dan juga kalau kita mau jangka panjang pun nggak masalah ya, karena kan nanti kan mulai akhir tahun maupun tahun depan kan mungkin penjualan daripada farmasi ini mungkin akan meningkat ya dari vaksin, dan juga misalnya contohnya kayak IRA kan jadi dari produsen jarum suntik juga ikut memberikan momentum dan juga katalis juga untuk pendapatannya di kedepannya.
Mas Andri, kita ke IHSG. Seperti apa Anda melihat begitu ya dengan kenaikan hari ini sudah sangat-sangat mix pergerakan. Hari Senin hijau, Selasa ditutup merah, hari ini juga masih hijau begitu. Yang Anda lihat akan seperti apa? Menanti agenda tadi juga sudah Anda mention ya terkait mengenai rilis GDP Indonesia. Anda melihat seperti apakah psikologis investor sampai dengan akhir sesi ini dan juga sampai dengan akhir pekan? Ya, kalau dari IHSG emang target kita kalau di technical di BNI Sekuritas emang kita melakukan aksi jual untuk di range antara 6.060 sampai dengan 6.150. Jadi kalau di atas 6.150 atau 6.154, kemarin kan tertingginya 6.157. Jadi bagusnya kita untuk trading ya, karena kalau dilihat ini kan fasenya sama seperti 3 tahun yang lalu. 2018 selalu peaknya di bulan Februari, 2019 juga peaknya di bulan Februari, 2020 pun sama. Ya, antar Januari Februari pun selalu akan ada roller coaster. Jadi artinya saya pikir untuk para investor juga trader hati-hati ya, karena sentimen sekarang ini juga bukan dialami oleh di dalam negeri, tapi juga di luar negeri juga. Kalau lihat juga dari technical Wall Street pun, Dow Jones pun juga, dan Nasdaq pun terus masih pola distribusi ya, karena support lainnya di Dow Jones pun juga yang terstock juga itu sudah break ya. Jadi artinya kecenderungan ini untuk sell on rally ya, untuk jangka pendek. Jadi saya untuk sementara ini sih kita fokuskan kalau indeks nanti merespon positif data GDP hari Jumat di atas 6154 sampai dengan 6260 ya, bagusnya untuk kita tuh trading jangka pendek saja itu, Mbak. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andri Zakarias atas ulasannya, sudah berdiskusi juga bersama kami di Powerland, terus juga kesehatan Mas Andri. Selamat sore.